Di video kali ini, saya akan menceritakan sinopsis film Dark Asset yang dirilis pada tahun 2023. Film ini dibintangi oleh Iron Man yang berperan sebagai mantan anggota pasukan khusus. Film dibuka dengan seorang ilmuwan gila bernama Dr. Kain yang sedang menguji microchip ciptaannya yang ditanam di kepala seorang mantan tentara bayaran bernama John. Microchip tersebut terbuat dari berbagai macam tanaman herbal seperti daun kol dan daun kemangi yang berfungsi mengendalikan kesadaran manusia untuk berbuat sesuatu yang hanya bisa dikendalikan melalui tablet canggih milik Dr. Kain. Dalam uji coba tersebut, Dr. Kain ditemani oleh asistennya bernama Vivian dan juga operatornya bernama Alex. Selain itu, Dr. K juga kedatangan tamu dari agensi bernama Agen Willis yang berencana membeli John sebagai asetnya. Mereka kemudian mulai menguji chip tersebut dengan meminta John untuk menebak beberapa gambar hewan yang sengaja diletakkan terbalik. Dalam tebakan gambar pertama, John salah karena menyebutnya, padahal gambar pertama menunjukkan hewan rubah. Hal ini pun membuat agen Willis ragu dengan kemampuan chip buatan Kain. Namun saat Vivian mengartikan mod chip aktif, John entah mengapa dengan sangat mudah menebak semua gambar dengan benar. Ia juga mampu menganalisa semua orang di dalam ruangan, termasuk dua agen bersenjata. Saat semua orang dibuat terkejut dengan kemampuan John, tiba-tiba John merebut senjata salah satu agen dan mulai menambah kaca penghalang. Setelah membunuh dua agen, John menghancurkan kaca penghalang dan mulai melarikan diri dari ruangan. Namun di saat yang sama, puluhan penjaga datang dan membuat John terpaksa membunuh mereka. John lalu masuk ke sebuah ruangan perangkat lunak, di mana ia menemukan bahwa microchip telah ditanam di lehernya. John meretas tablet Ken dengan menulis ratusan kode dan mengirimnya ke program yang belum diketahui. Pertemuan ini membuat Al dan Dr. K panik dan sedih karena subjek yang selama ini mereka kembangkan malah membelot. Setelah mengirim kode, John pergi meninggalkan lab tanpa diketahui oleh para penjaga. Para penjaga menyadari kepergian John sangat membahayakan orang yang terlibat. Dr. K pun mengadakan pertemuan dengan para pendana program microchip, di mana para pendana tersebut mayoritas bekerja sebagai pejabat dan bos mafia, termasuk Senator Bo. Dan Dr. K lalu berjanji kepada para pendana untuk menemukan John secepat mungkin. Namun ia tidak menjamin 100% karena John tidak memiliki keluarga maupun teman. Sebulan yang lalu, agen West diam-diam bertemu dengan seorang wanita bernama Marina yang memberikan sebuah flash disk berisi program microchip yang ia ambil dari bosnya. Rupa-rupanya, agen Wales ini memiliki misi untuk menghancurkan program microchip Dr. Ken yang dianggap sangat berbahaya. Kita kembali lagi ke masa sekarang, di mana kita diperlihatkan Joe yang kini sudah menjadi bebas. Ia mengendarai mobil Lamborghini, melintasi jalan, dan berakhir di sebuah bar mewah. Di bar tersebut, John tak sengaja melihat wanita cantik bergaun merah. Ia pun mendekati wanita tersebut yang diketahui bernama Gino. Awalnya, Jen menolak berbicara dengan John karena John berbau pandan. Namun setelah John memberikan mobil Lamborghini-nya secara cuma-cuma kepada Jen pun akhirnya mau berbicara empat mata dengan John. Dalam obrolan itu, John mulai merayu Jen dengan mengatakan kalau dirinya juragan kambing. Namun seiring berjalannya waktu, John tiba-tiba mengaku kalau dirinya adalah subjek microchip, mata-mata yang baru saja melarikan diri dari tuannya. Hal ini pun membuat Jen tertarik dan meminta John untuk menceritakan awal mula kenapa John menjadi subjek percobaan. Tapi sebelum menceritakan kisah hidupnya, John terlebih dahulu menceritakan orang-orang yang sebelumnya lebih dulu menjadi subjek percobaan oleh Dr. K. Subjek pertama yang diuji Dr. Ken adalah seorang agen wanita Vietnam bernama Han. Han ini nantinya akan dibeli oleh seorang mantan senator Amerika, yaitu Senator Bo. Setelah lulus tes, Dr. Ken kemudian mengabdikan Han untuk membunuh musuh atau saingan Senator Bo di rumahnya. Namun setelah membunuh, Han diliputi rasa bersalah. Ia lalu memutuskan untuk melarikan diri dari Bo. Namun Han lupa bahwa jika ia masuk ke program ini, maka ia tidak akan bisa keluar. Sampai akhirnya, Han berakhir tewas di tangan kanan Bezo.
John kemudian melanjutkan cerita dengan subjek kedua bernama Ilan Romero, yang merupakan polisi Indian Amerika, yang tak memiliki keluarga. Setelah lulus tes, Ilan dibeli oleh bos mafia Rusia bernama Yu. Pada suatu hari, asisten Yuri bernama Marina tak sengaja menemukan berkas program microchip tentang aset Ilan. Karena program ini dianggap berbahaya, Marina pun diam-diam menyalin semua data program tersebut ke dalam flash disk. Setelah itu, ia mencoba melarikan diri, tetapi berhasil ditangkap oleh Yuri. Menyadari asistennya berkhianat, Yuri pun mengirim Marina ke teman bisnisnya bernama Bagon. Untungnya, saat proses pengiriman, Marina diselamatkan oleh Yelan. Yelan lalu meminta Marina untuk memberikan flash disk tersebut ke orang terpercayanya, yaitu agen Wells yang bakal nyambung di scan awal film tadi. Setelah menceritakan subjek Yelan, John kembali melanjutkan tentang Senator Bo yang merekrut seorang pelayan KAF bernama Bin dilamar untuk menggantikan posisi Han. Setelah Bin dilamar lulus tes pendana, Chip lainnya bernama Tuan menyewa Bindi untuk membunuh saingannya yang merupakan bos gudang ekspedisi. Gak cuma itu, juga meminta Bin dilamar untuk mengambil berkas akun jual beli HP milik bos ekspedisi. Setelah menceritakan subjek-subjek sebelumnya, John kemudian mulai menceritakan dirinya. Setelah menjadi subjek, John bekerja sebagai anggota pasukan khusus pemerintah yang hanya memiliki dua hobi, yaitu mengabdi ke negara dan mabuk. Pada suatu hari saat John sedang mabuk, ia didekati oleh Vivian yang berniat merekrut John menjadi subjek microchip mata-mata. Awalnya John menolak, namun setelah diiming-imingi nasi lemak oleh Vivian, John pun akhirnya mau. John kemudian dibawa ke hadapan Dr. Kane. Dr. Kane memberitahu John bahwa microchip yang akan dipasang di kepala John berbeda dari chip sebelumnya, di mana chip tersebut jauh lebih canggih dan cerdas. Bahkan John ini bisa memanipulasi orang-orang di segala situasi. Namun chip tersebut masih tahap perkembangan dan akan disempurnakan jika John lulus ujian. Akan tetapi, seperti yang sudah kita ketahui, John berbalik menyerang saat menjalani tes. Saat melarikan diri di lab, John menemukan sebuah ruangan yang berisi 5 subjek baru. Tapi satu di antaranya sudah dibebaskan, dan kini tinggal 2 wanita dan 2 pria di ruangan tersebut. John kemudian diserang oleh salah satu subjek, karena setiap hari makan kemangi. Ia pun akhirnya berhasil membunuh subjek tersebut. Namun enggak lama setelah itu, ketika subjek lain bangkit dari kasur dan mulai menyerang John, meskipun dikeroyok sana-sini, John akhirnya berhasil membunuh 3 subjek tersebut. John, yang mulutnya penuh omong kosong, kemudian meminta Jen untuk menceritakan alasannya datang ke sini. Jen pun mulai menceritakan dirinya sebagai pekerja kantoran, yang setiap hari mendapatkan tekanan dari pelanggan. Sampai akhirnya, Jen menerima telepon dari salah satu kliennya untuk melakukan pertemuan di bar ini. Namun sebelum itu, Jen menginap di sebuah hotel bintang 5 yang terletak tak jauh dari bar. Setelah menceritakan tujuannya ke sini, John dan Jen melanjutkan obrolan mereka. John memberitahu Jen tentang apa yang ia lakukan saat di lab. Ketika John meretas tablet tutor Ken, ia mengirim kode rahasia ke program yang tidak diketahui. Nah, kode tersebut ternyata sebuah saran yang dikirim ke para subjek yang masih hidup untuk melawan tuan mereka sendiri. Saran dari John kemudian diterima oleh Binti Lamar, yang secara langsung mendatangi rumah tuan dan membunuhnya saat sedang menonton film drama melalui browser Yandex. Begitu pula dengan Yang. Ia menerima saran dari John dan langsung menemui untuk membunuhnya dengan melempar pisau ke punggung. Jen pun penasaran dengan John, kenapa John bisa lolos dari Dr. Ken. John pun kemudian memberi Jen sebuah fakta, bahwa sebelum dirinya mengikuti uji tes Dr. Ken, ia sudah bekerja sama dengan agen Wills yang dari awal ingin menghancurkan program tersebut. Agen Wills kemudian memberikan flash disk dari Marina kepada John, agar John bisa mempelajari isinya dan bisa membelot dari program tersebut. Setelah menceritakan hal itu, John mengungkapkan kalau dirinya tahu alasan John berada di sini, yaitu membunuh Senator Benzo.
Karena ternyata Jen ini adalah salah satu subjek nomor L di antara 4 subjek yang baru, dan menerima pesan saran dari John untuk membunuh Bo. Jadi sebenarnya Jen tidak mendapatkan telepon dari klien bisnisnya, melainkan menelepon Senator Benso untuk ketemuan di Hotel Bintang 5. Sesampainya di hotel, Senator Benso mengajak Jen untuk makan nasi lemak. Namun dalam prosesnya, Jen secara tiba-tiba membunuh Benso dan tangan kanannya. Menyadari John sudah tahu identitasnya, Jen pun pamit ke toilet untuk menenangkan pikirannya. Di saat itu juga, Jen dihampiri Vivian yang meminta Jen untuk meminta John memberikan tablet Dr. Ken yang telah John ambil. Jika John menolak, maka Jen harus mematikan chip John dengan alat setrum. Jen kemudian kembali ke meja dan bertemu dengan Alex yang memberi nota pesanan minuman mereka. Gak lama kemudian, John muncul kembali dan menemui Jen. Jen lalu meminta John untuk memberikan tabletnya. Namun John menceritakan bahwa setelah Yelan membunuh Yuri, ia memberikan tablet tersebut kepada agen Wells. Agen Wells pergi ke kantor agensi dan mulai menonaktifkan atau membunuh semua subjek, kecuali John dan Jen. Karena pada dasarnya John dan Jen ini adalah aset yang ditugaskan untuk membunuh Dr. Ken. Dalang dari semua ini. Dan dari sinilah Jen dan John bekerja sama sebelum meninggalkan bar. Jen kemudian berniat untuk membayar minuman mereka. Namun saat Jen membuka nota pesanan, ia tak sengaja melihat sebuah barcode yang ternyata berfungsi agar Jen kembali ke pihak dokter. Di saat itu juga Vivian, Alex dan pasukannya datang. Alex memberitahu John bahwa setelah tablet diambil alih oleh Will, ia berhasil membuat tablet yang baru. Dan di saat itulah Alex menggantikan Jen untuk menghajar John. John kemudian ditembaki oleh pasukan Vivian. Namun semua itu tak ada artinya karena John bisa membaca posisi serangan mereka. John lalu menyerang balik para pasukan dan berhasil mengalahkan semuanya. Akan tetapi, Jen lagi-lagi menyerang John dan terjadilah pertarungan antara keduanya. Di tengah pertarungan, John tiba-tiba ditembak oleh Vivian. Saat Vivian mendekat John merebut pistol Vivian dan langsung menembak mati Al. Akan tetapi, setelah itu Jen menyetrum John sampai membuat John pingsan. John kemudian dibawa kembali ke lab saat sedang diteliti oleh Dr. Ken. Jen menanyakan alasan kenapa Ken masih mau membuat hidup. Ken pun mengatakan bahwa John merupakan aset terbaiknya. Yang mana otak John memang sudah cerdas dari awal sebelum dipasang chip. Di saat itulah Jen tiba-tiba menembak mati Vivian. Setelah itu, Jen memberitahu Dr. Ken bahwa pesan saran yang dikirim John ke dirinya bukan untuk membunuh Senator Benso, melainkan untuk membunuh Dr. Ken. Jen pun berpikir panjang dan langsung membunuh Dr. Ken. Film pun berakhir. Terima kasih telah menonton film Dark Asset. Saya senang bisa membantu Anda. Jangan khawatir jika ada kesalahan dalam penyampaian atau penyebutan nama pesan yang tidak bisa diambil dari film ini. Semoga Anda terhibur dengan cerita yang saya bawakan. Ingatlah untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sampai jumpa di video berikutnya.